Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dari perbandingan senilai. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang perbandingan senilai kan? Perbandingan senilai merupakan perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Atau sebaliknya, jika suatu variabel berkurang, maka variabel lainnya juga ikut berkurang. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini ya. Untuk contoh yang pertama, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan berikut proporsi, senilai, atau tidak. Kemudian buatkan grafiknya. Oke, di sini terdapat dua tabel yang masing-masing terdiri dari pasangan bilangan pertama dan kedua. Bilangan pertama misalkan dengan X dan bilangan kedua misalkan dengan Y. Kemudian, kita akan membuat rasio dari tiap pasangan bilangan berikut untuk mengetahui apakah pasangan bilangan berikut adalah senilai atau tidak. Untuk yang pertama, perhatikan rasio bilangan pertama dan bilangan kedua X per Y tidak sama. Perhatikan, untuk bilangan pasangan bilangan pertama, 2/4 sama dengan 1/2. Pasangan bilangan kedua, 4/6 sama dengan 2/3. Ketiga, 6/8 sama dengan 3/4. Pasangan bilangan keempat, 8/10 sama dengan 4/5. Pasangan bilangan berikutnya 10/12 sama dengan 5/6. Di sini, rasio bilangan pertama dan kedua X per Y-nya tidak sama. Berdasarkan perbandingan dari bilangan pertama dan bilangan kedua, kita lihat bahwa pasangan bilangan tersebut bukan merupakan perbandingan senilai atau dikatakan proporsi. Untuk grafiknya, perhatikan tidak melalui titik 0,0 karena bukan merupakan perbandingan yang senilai. Oke, untuk bagian B, perhatikan rasio bilangan pertama dan kedua X per Y adalah sama. Untuk pasangan bilangan yang pertama yaitu 3/4. Pasangan bilangan kedua 6/8 sama dengan 3/4. Rasio pasangan bilangan ketiga sama dengan 9/12 sama dengan 3/4. Rasio pasangan bilangan berikutnya 12/16 sama dengan 3/4. Dan rasio pasangan bilangan yang terakhir 15/20 sama dengan 3/4. Jadi, pasangan bilangan tersebut merupakan perbandingan yang senilai karena rasionya sama untuk pasangan bilangan yang pertama hingga pasangan bilangan yang kelima. Nah, adik-adik, sehingga grafiknya adalah sebagai berikut. Dia melalui titik 0,0. Oke, adik-adik. Selanjutnya, kita masuk pada contoh yang kedua. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 165 km dengan bahan bakar 15 liter bensin. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 418 km? Oke adik-adik, alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk soal cerita, jangan lupa tulis apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanya, kemudian dijawab. Oke, yang diketahui pada jarak 165 km dibutuhkan 15 liter bensin. Ditanya, pada jarak 418 km berapa liter bensin yang dibutuhkan? Nah, untuk penyelesaiannya perhatikan ya. Di sini kita harus membuat tabel. Nah, adik-adik, dalam perbandingan senilai, jika kalian mendapat soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai, maka langkah pertama setelah kalian menulis apa yang diketahui dan ditanya, yaitu kalian harus membuat tabel terhadap keadaan yang terjadi dalam soal cerita yang kalian temukan. Dan pada contoh 2 ini terdapat dua keadaan, yaitu jarak dan juga banyak bensin. Jarak dalam kilometer dan banyak bensin dalam liter. Oke, jadi di soal diketahui untuk jarak 165 km kita membutuhkan 15 liter bensin. Nah, untuk jarak 418 km berapa liter bensin yang dibutuhkan? Karena belum diketahui, maka kita misalkan saja dengan satu variabel. Kita misalkan dengan A. 165 km per 418 km sama dengan 15 per A.
dalam perbandingan senilai berlaku perkalian silang, sehingga 165 dikali A sama dengan 15 dikali 418. 165 dikali A sama dengan 6270. A sama dengan 6270 dibagi 165. A sama dengan 38 liter. Jadi, banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 418 km adalah 38 liter bensin. Nah, adik-adik, selanjutnya perhatikan contoh yang ketiga. Untuk menjahit satu karung beras, diperlukan benang sepanjang 5 meter. Jadi, untuk menjahit 120 karung beras, diperlukan benang sepanjang titik-titik-titik meter. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu adik-adik sekalian harus membuat tabel berdasarkan informasi yang diperoleh pada soal yang telah kakak bacakan. Oke, jadi di sini terdapat dua keadaan, yaitu banyaknya karung beras dan juga banyaknya benang yang dibutuhkan untuk menjahit. Sehingga untuk keadaan yang pertama, karung beras, yaitu satu karung beras dibutuhkan benang sepanjang 5 meter. Dan yang untuk karung beras 120 karung dibutuhkan benang sepanjang titik-titik meter. Di sini kakak misalkan dengan A. Kita akan mencari panjang benang yang diperlukan untuk menjahit 120 karung beras. Nah, adik-adik, kakak ingatkan lagi bahwa dalam perbandingan senilai berlaku perkalian silang. Sehingga untuk karung berasnya 1/20 sama dengan 5/A. Sehingga dikali silang menjadi 1 dikali A sama dengan 5 dikali 120. A sama dengan 600. Jadi, untuk menjahit 120 karung beras diperlukan benang sepanjang 600 meter. Apakah sampai di sini kalian sudah paham? Selanjutnya, kakak akan sajikan contoh yang keempat agar kalian lebih paham lagi terkait perbandingan senilai. Untuk contoh yang keempat, harga 5 buku tulis adalah Rp3.500. Seorang anak mempunyai uang Rp15.000 yang akan dibelikan buku tulis yang sama sebanyak-banyaknya. Banyak uang kembalian yang diterima anak tersebut adalah penyelesaiannya perhatikan ya. Yang pertama diketahui harga 5 buku tulis adalah Rp3.500. Uang yang anak itu miliki adalah Rp15.000 dan dia membeli buku tulis yang sama sebanyak-banyaknya. Ditanya, banyak uang kembalian yang diterima anak tersebut. Yang pertama, kita harus mencari harga satu buku tulis. Harga satu buku tulis yaitu Rp3.500 per 5, di mana tadi di soal diperoleh harga 5 buku tulis adalah Rp3.500, sehingga untuk mencari harga satu buku tulis sama dengan Rp3.500 dibagi dengan 5, sama dengan 700. Jadi, kita peroleh harga satu buku tulis adalah Rp700. Kemudian, selanjutnya kita membuat tabel untuk menentukan banyak buku tulis yang dibeli oleh anak tersebut dengan uang yang ia miliki sebesar Rp15.000. Penyajiannya sebagai berikut. Dalam tabel terdapat dua keadaan, yaitu banyak buku tulis dan harga untuk tiap buku tulis. Nah, sebelumnya kita sudah mencari harga untuk satu buku tulis. Harga satu buku tulis yaitu Rp700. Sehingga untuk harga dua buku tulis, kita tinggal kali harga satu buku tulis dikali banyak buku yaitu 2, kita peroleh harganya adalah Rp1.400. Untuk 5 buku tulis, harganya Rp3.500. Untuk 10 buku tulis, kita peroleh harganya Rp7.000. Untuk 15 buku tulis, kita peroleh harga Rp10.500. Dan untuk 20 buku tulis, kita peroleh harga Rp14.000. Nah, anak-anak yang mendekati Rp15.000 atau mendekati uang yang anak itu miliki untuk membeli buku tulis ini adalah 20 buku tulis dengan harga Rp14.000. Jadi, total buku tulis yang dapat dibeli oleh anak itu dengan uang Rp15.000 adalah 20 buku tulis.
Dan uang kembalian yang anak itu terima adalah Rp15.000 dikurang Rp14.000 sama dengan Rp1.000. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan contoh soal pada materi perbandingan senilai. Semoga contoh soal yang telah kita bahas ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sehingga dapat menambah pengetahuan adik-adik terkait perbandingan senilai. Selamat belajar dan sukses terus ya!